Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Injeti Ria Stefani dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 25 dengan NIM E1031251016. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abang Serfatlan, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E1031251024. Halo semuanya, nama saya adalah Bimo Hersan Nuryawan, yaitu dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E1031251027. Halo semua, perkenalkan nama saya Pak Iqbal dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E1031211030. Hai, perkenalkan nama aku Ananias Natasha dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E1031251031. Hai semua, nama saya Azani Yanzira dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E1031251033. Pertama, apa saja prinsip dan ciri utama sistem hukum di Indonesia? Jelaskan kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum. Kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas, melainkan harus tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum yang absolut. Indonesia menganut konsep negara hukum yang demokratis, di mana prinsip supremasi hukum berjalan seiring dengan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar konstitusional dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Keterkaitannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang memengaruhi pengakuan hukum agama dan kebebasan beragama. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pelindungan hak asasi manusia. Ketiga, nilai persatuan, di mana hukum berfungsi menjaga integrasi nasional. Yang keempat, nilai kerakyatan yang melandasi sistem demokrasi konstitusional. Dan yang terakhir, ada nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, hukum di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang unik dan khas karena memadukan prinsip negara hukum, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila dalam satu kesatuan yang utuh demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum Indonesia? Sebutkan dan jelaskan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem hukum Indonesia terdiri dari 3 unsur utama yang saling berkaitan erat, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini merupakan komponen fundamental yang memastikan hukum dapat berfungsi dan ditegakkan secara efektif di masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur tersebut. 1. Substansi hukum. Substansi hukum adalah materi atau isi dari hukum itu sendiri. Ini merujuk pada keseluruhan aturan, norma, dan peraturan yang menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat dan para penegak hukum. Substansi hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, substansi hukum meliputi berbagai produk hukum, antara lain konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi hukum tertinggi. Undang-undang, produk legislasi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.
peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Produk regulasi yang bersifat hierarkis di bawah undang-undang dan dibentuk untuk menjalankan undang-undang tersebut. Hukum pidana dan perdata yang mengatur tentang tindak pidana beserta sanksinya serta hubungan antar individu. Peraturan daerah, produk legislasi di tingkat daerah yang mengatur kebutuhan masyarakat setempat. 2. Struktur hukum. Struktur hukum adalah kerangka atau kelembagaan yang menjalankan substansi hukum. Fokus utamanya adalah pada institusi penegak hukum dan bagaimana proses hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Struktur ini memastikan bahwa ada mekanisme dan prosedur yang jelas dalam penerapan hukum. Komponen utama dari struktur hukum di Indonesia meliputi lembaga pembuat hukum, seperti DPR tingkat pusat dan DPRD tingkat daerah yang memiliki fungsi legislasi. Lembaga pelaksana hukum eksekutif, yaitu pemerintah beserta jajarannya yang bertugas menjalankan undang-undang dan membuat peraturan pelaksana. Lembaga pengadilan yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang bertugas mengadili dan menegakkan hukum. Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum di lapangan. 3. Budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap, nilai, keyakinan, dan opini yang hidup di masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Unsur ini seiring disebut sebagai jiwa dari hukum yang menentukan bagaimana hukum itu diterima, dipatuhi, atau justru diabaikan oleh masyarakat. Budaya hukum menjadi kekuatan sosial yang memengaruhi efektivitas bekerjanya struktur dan substansi hukum. Beberapa aspek penting dari budaya hukum antara lain kesadaran hukum masyarakat, tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sikap para penegak hukum, integritas dan profesionalisme hakim, jaksa, dan polisi dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang mereka anut. Nilai-nilainya hidup, seperti nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan norma agama yang berinteraksi dengan hukum formal dan membentuk perilaku hukum warga negara. Partisipasi aktif, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya proses hukum. Singkatnya, substansi adalah apa, aturannya, struktur adalah siapa, dan bagaimana menjalankannya. Sedangkan budaya adalah mengapa masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi aturan tersebut. Ketiganya harus berjalan sinergis untuk mewujudkan sistem hukum yang ideal dan berkeadilan. Ketiga, apa yang membedakan sistem hukum dengan aturan hukum? Mengapa sistem hukum lebih luas daripada sekedar kumpulan peraturan? Nah, untuk membedakan sistem hukum dengan aturan hukum dan mengapa sih sistem hukum itu lebih luas daripada sekedar kumpulan peraturan. Nah, kalau kita lihat sisi dari aturan hukumnya, secara tertulis Undang-Undang Lalu Lintas nomor UU nomor 22 tahun 2009 itu menyatakan bahwa setiap pengendara wajib menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia, dan jika melanggar ada denda sekian rupiah. Nah, di sini itu disebut aturan karena hanya bicara tentang pasal dan juga teks yang tertulis. Kalau misalnya kita membahas tentang sistem hukum, itu ketika pelanggaran yang terjadi di jalan raya, ini sistemnya boleh bekerja. Seperti adanya polisi yang menilang, dan juga masyarakat yang melakukan pelanggaran, itu sistemnya berjalan. Dan juga ada badan pengadilannya yang memproses denda tersebut. Nah, terus untuk teorinya, ini menurut teori dari Lawrence M. Friedman, yaitu punya tiga elemen. Yang pertama tuh ada substansi hukum. Ini adalah aturan atau norma undang-undang yang tertulis. Nah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, inilah disebut dengan aturan hukum. Nah, setelah itu ada struktur hukum. Nah, struktur hukum ini kayak institusi atau aparat penegaknya, kayak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya. Nah, terus yang tiga ini ada budaya hukum. Kalau budaya hukum tuh bagaimana sih sikap kita
atau kesadaran kita sebagai masyarakat ini terhadap hukum. Apakah masyarakat kita ini patuh, pernah sadar, atau apakah kita takut terhadap aparatnya atau kita takut pada polisinya gitu. Ini tuh menentukan apakah hukum itu berjalan dengan efektif atau tidak. Dan juga itu kan dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Nah, istilah negara hukum disinilah menyiratkan sebuah sistem, karena bukan sekedar negara yang memiliki undang-undang, tapi negara itu juga harus menjamin adanya peradilan, adanya badan yang mengadili atau juga perlindungan hak kita. Dan apa sih kerja penegakan hukum atau mekanisme penegakan hukum itu yang adil. Jadi bukan hanya tiap tahun itu menerbitkan peraturan baru, tapi harus bisa melindungi hak sebagai manusia juga, harus bisa menjamin adanya peradilan hukum kita. Gitu, oke. Sekian, terima kasih. Keempat, mengapa Indonesia tidak dapat disebut sebagai negara dengan sistem sivil law murni? Jelaskan pengaruh hukum adat dan hukum agama dalam praktik hukum Indonesia. Baik, mari kita membahas secara singkat namun padat tentang pertanyaan ini. Indonesia tidak dapat disebut sebagai negara dengan hukum sivil law murni karena sistem hukum yang dianut adalah pluralisme hukum atau sistem hukum campuran. Meskipun secara struktural Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law dari Belanda yang mengedepankan peraturan tertulis dan praktiknya, hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 188 yang mengakui masyarakat hukum adat memberikan landasan konstitusional bagi keberlakuan hukum yang tidak semata-mata berasal dari undang-undang yang tertulis. Berikut adalah pengaruh singkat dari hukum adat dan hukum agama. Yang pertama adalah pengaruh hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dan lahir dari kesadaran masyarakat. Pengaruhnya terlihat dalam yang dimana adalah hukum tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA secara fundamental mendasarkan diri pada konsep-konsep hukum adat seperti pengakuan hak ulayat masyarakat adat di atas tanah. Selanjutnya ada nilai asas, sumber nilai. Asas musyawarah untuk mufakat dan gotong royong yang berasal dari hukum adat menjadi jiwa dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi dan dalam konsep keadilan restoratif. Kita berpindah ke pengaruh hukum agama, khususnya agama Islam. Hukum agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dan terlembaga. Pengaruhnya terlihat dalam yang pertama adalah peradilan agama. Di Indonesia memiliki lembaga peradilan khususnya peradilan agama yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Lalu juga ada hukum positif. Prinsip hukum Islam telah diadopsi ke dalam berbagai undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia adalah sebuah sistem hukum Pancasila yang memadukan civil law sebagai metodologi dan struktur hukum tertulis dengan hukum adat sebagai jiwa dan fondasi sosial, serta hukum agama sebagai sumber norma yang terintegrasi secara kelembagaan. Ketiganya hidup berdampingan dan saling mempengaruhi dalam praktik hukum sehari-hari.
Kelima, unsur mana yang paling berpengaruh dalam praktik pemerintahan? Substansi, struktur, atau budaya hukum? Berikan alasan dan contoh nyata dalam pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama menurut teori Lawrence M. Friedman. Substansi hukum isi peraturan, struktur hukum atau organisasi dan aparatus penegak, serta budaya hukum atau sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum ini. Ketiga unsur itu saling berinteraksi atau saling berhubungan untuk mencapai tujuan serta keadilan, stabilitas, dan otonomi daerah. Namun, jika harus memilih yang paling berpengaruh, budaya hukum menonjol karena menjadi fondasi yang menentukan efektivitas, substansi, dan strukturnya. Tanpa budaya hukum yang kuat, aturan formal bisa gagal diterapkan. Sementara struktur dan substansi hanya menjadi mesin kosong tanpa dukungan sosial. Alasan utamanya adalah bahwa budaya hukum membentuk kesadaran kolektif, masyarakat yang memengaruhi patuh, penegakan dan adaptasi hukum terhadap konteks multikultural Indonesia. Ini didukung oleh teori dari Friedman, di mana budaya hukum adalah bensinnya motor keadilan. Karena hukum tidak hanya bergantung pada desain, tapi juga pada bagaimana masyarakat menghidupi hukum tersebut. Substansi hukum merujuk pada isi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan turunan yang mengatur hak, kewajiban dan sanksi. Ini adalah jiwa hukum yang menentukan apa yang diizinkan atau dilarang, bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan substansi, bukan hanya formal. Dalam pemerintahan, substansi berbagai pedoman utama bagi kebijakan seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan. Alasannya apa bisa berpengaruh? Karena substansi paling berpengaruh dalam hal legislativitas dan legitimasi kebijakan, karena aturan formal menjadi dasar pengambilan keputusan. Tanpa substansi yang jelas, pemerintahan bisa ambigu, seperti dalam pembentukan undang-undang yang menghindari konflik kepentingan. Namun, pengaruhnya terbatas jika tidak didukung struktur dan budaya, karena substansi bisa statis dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial. Contohnya adalah dalam praktik pemerintahan, substansi Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 18 tentang otonomi daerah menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur alokasi anggaran dan urusan pemerintahan. Contohnya lagi adalah dalam era reformasi, substansi ini mendorong desentralisasi kekuasaan ke provinsi dan kabupaten seperti pembagian APBD untuk infrastruktur. Namun, implementasinya sering terhambat oleh korupsi, menunjukkan bahwa substansi saja tidak cukup dapat tanpa dukungan lain. Struktur hukum itu mencakup organisasi aparatus penegak seperti lembaga eksekutif atau pemerintah pusat ke daerah, legislatif di DPR dan MPR, yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengawas yaitu Komisi dan Yudisial. Ini adalah kerangka fisik yang membuat hukum bisa ditegakkan, termasuk prosedur administrasi dan pengawasan. Apa alasannya? Struktur paling berpengaruh dan efisiensi operasional, karena tanpa lembaga yang solid, substansi hukum tak bisa diterapkan. Di Indonesia, struktur ini diatur Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah monopoli kekuasaan seperti checks and balance antar cabang. Namun, pengaruhnya bergantung pada budaya struktur bisa rapuh jika aparatus korup atau tidak profesional.
Contohnya adalah struktur KPK yaitu didirikan di tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menjadi contoh nyata pemerintahan anti korupsi. KPK bertindak sebagai lembaga independen untuk menyelidiki dan menuntut koruptor. Seperti dalam kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar, divonis seumur hidup pada 2014. Struktur ini memastikan penegakan hukum pidana korupsi untuk Undang-Undang Tipikor berjalan lancar meskipun tantangan seperti intervensi politik sering muncul. Tanpa struktur KPK, substansi Tipikor sulit dieksekusi, menunjukkan peran krusialnya dalam praktik pemerintahan modern. Lalu apa pengaruh budaya hukum dalam praktik pemerintahan? Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk kesadaran, keyakinan, dan adopsi norma lokal seperti gotong royong atau musyawarah. Ini adalah jiwa sosial yang membuat hukum hidup dalam masyarakat, dijiwai Pancasila untuk harmoni multikultural. Apa alasannya bisa berpengaruh seperti itu? Karena budaya hukum paling berpengaruh menentukan penerimaan dan patuh terhadap hukum, sehingga substansi dan struktur bisa efektif atau gagal. Menurut Didi Friedman, budaya adalah faktor penentu utama keberhasilan penegakan hukum. Karena hukum tanpa dukungan budaya seperti korupsi atau patron klien bisa mandek. Di Indonesia, budaya ini kaya akan elemen adat dan agama yang mengaruhi pemerintahan daerah, tapi juga menjadi tantangan seperti nepotisme. Contohnya adalah dalam pemerintahan, budaya hukum adat mempengaruhi pelaksanaan hukum pidana dan perdata, seperti dalam kasus pembunuhan berdasarkan adat di Papua atau Bali, di mana musyawarah desa digunakan untuk restoratif justice alih-alih hukuman mati formal. Contoh lainnya adalah budaya gotong royong dalam program desa adat, di mana hukum desa yaitu Undang-Undang Desa tahun 2014 dijalankan melalui musyawarah RT atau RW, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi perselisihan atau konflik. Survei Pers 2010 itu menunjukkan budaya patron klien masih kuat di birokrasi, tapi upaya seperti kampanye anti korupsi, KPK telah membangun budaya transparansi, mempengaruhi reformasi tata kelola publik. Untuk membandingkan substansi paling berpengaruh dan legalitas dasar hukum, struktur dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dan budaya dalam keberlanjutan dan dukungan sosial. Namun budaya paling dominan karena interdependen. Substansi dan struktur bergantung padanya untuk efektivitas. Teori Friedman itu menekankan bahwa tanpa budaya, sistem hukum akan kolaps, seperti dalam kasus korupsi di Indonesia, di mana struktur KPK gagal jika budaya korupsi itu tidak diubah. Di Indonesia, budaya hukum multikultural itu adat plus nasional membuatnya lebih kuat daripada negara homogen, tapi tantangan seperti globalisasi memerlukan konsolidasi. Dengan demikian, budaya hukum paling pengaruh karena menjadi pilar fundamental yang menghidupkan seluruh sistem, memastikan pemerintahan berjalan adil dan stabil. Reformasi seperti penguatan etika birokrasi KPK menunjukkan upaya memperkuat budaya ini. Keenam, bagaimana hubungan antara sistem hukum dengan kebijakan publik yang dibuat pemerintah? Apakah setiap kebijakan harus selalu memiliki dasar hukum? Mari kita bahas. Hubungan antara sistem hukum dan kebijakan publik sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi dan saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara, khususnya dalam negara hukum seperti Indonesia. Hubungan antara sistem hukum dan kebijakan publik yang pertama adalah sistem hukum sebagai landasan kebijakan publik.
Sistem hukum adalah keseluruhan norma, aturan, dan lembaga yang mengatur kehidupan bernegara. Dalam konteks kebijakan publik, sistem hukum berfungsi sebagai kerangka dasar yang membatasi dan mengarahkan tindakan pemerintah. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip rule of law yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Artinya, pemerintah tidak dapat membuat kebijakan tanpa kewenangan hukum. Kebijakan publik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika bertentangan dengan hukum, kebijakan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Contoh, jika pemerintah yang menaikkan pajak, maka harus ada dasar hukum dalam bentuk undang-undang, karena pajak menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Kedua, kebijakan publik sebagai implementasi sistem hukum. Kebijakan publik adalah alat untuk melaksanakan hukum dalam praktik nyata. Undang-undang seringkali bersifat umum dan normatif, sehingga membutuhkan kebijakan teknis agar dapat diterapkan secara konkret. Contoh, Undang-undang pendidikan diimplementasikan melalui kebijakan kurikulum, bantuan pendidikan, dan anggaran sekolah. Contoh lain ada Undang-Undang Kesehatan diimplementasikan melalui kebijakan BPJS, vaksinasi, dan program kesehatan masyarakat. Dengan demikian, hukum memberikan dasar normatif, sedangkan kebijakan publik memberikan bentuk operasionalnya. Selanjutnya ada hukum sebagai pengontrol dan pengawas kebijakan. Sistem hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan publik melalui pengawasan legislatif atau DPR, pengawasan yudikatif, dan pengawasan administratif. Jika kebijakan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan konstitusi, maka hal ini dapat digugat. Selanjutnya, apakah setiap kebijakan harus selalu memiliki dasar hukum? Dalam sistem pemerintahan modern, dikenal prinsip asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Artinya, pemerintah hanya dapat bertindak jika diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Tidak boleh ada kebijakan yang dibuat semata-mata atas keinginan pejabat. Namun, perlu dipahami bahwa dasar hukum tidak selalu harus berbentuk undang-undang baru. Terdapat peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan diskresi administratif dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu yang dimaksud adalah misalnya terjadi bencana atau krisis, pemerintah dapat menggunakan diskresi, yaitu kebebasan bertindak untuk kepentingan umum, ketika aturan belum mengatur secara jelas. Namun, diskresi tetap saja tidak boleh melanggar hukum, harus bertujuan dan berkepentingan umum, serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, meskipun diskresi bersifat fleksibilitas, tetap ada batasan hukum. Kesimpulannya, sistem hukum dan kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantungan. Sistem hukum menjadi dasar pembatas dan pengawas kebijakan publik, sementara kebijakan publik merupakan sarana untuk mengimplementasikan norma hukum dalam kehidupan nyata. Meskipun terdapat ruang diskresi, tindakan pemerintah tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, hukum dan kebijakan publik bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Indonesia memiliki beberapa kasus pelanggaran sistem hukum yang mencerminkan cacat prosedural dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Salah satu contoh mencolok adalah kasus di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada 2018, di mana seorang gadis berusia 15 tahun, korban perkosaan oleh kakak kandungnya, justru divonis 6 bulan penjara karena melakukan aborsi pada kehamilan hasil pemerkosaan tersebut, sementara pelaku perkosaan juga anak hanya dipidana 2 tahun. Latar belakang kasus ini melibatkan dua perkara terpisah. Nomor 5 PIT, Sus Anak 2018 PN MBN dan 4 PIT, Sus Anak 2018 PN MBN. Tetapi sidang digelar bersamaan di hari, waktu, dan tempat yang sama. Meski dakwaan berbeda, korban aborsi tidak mendapat pembelaan memadai. Dan hakim gagal menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang menekankan pemeriksaan holistik. Hak atas bantuan hukum afektif
terdakwa korban tidak memiliki agenda sidang pembelaan, melanggar Konvensi Hak Sipil dan Politik IICCPR serta KUHP, yang menjamin waktu memadai untuk persiapan dan saksi meringankan. Pelanggaran perlindungan anak dan perempuan, hukuman aborsi pada korban perkosaan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perma terkait karena tidak mempertimbangkan konteks trauma dan paksaan. Prinsip fair trial, proses digabung tanpa pembedaan materi perkara, mengabaikan hak atas pemeriksaan adil dan hati-hati. Analisis mendalam kasus ini mengungkap sistemik kegagalan peradilan, lemahnya pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KAY), dan lembaga lain, serta kurangnya independensi hakim dalam menerapkan norma restoratif justice untuk kasus anak. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap hukum runtuh, memperburuk impunitas pelaku kekerasan seksual sambil menstigmatisasi korban. ICJR merekomendasikan pemeriksaan serius oleh MA dan KAY, menyoroti perlunya reformasi prosedural seperti sidang terpisah dan bantuan hukum gratis yang kredibel untuk memulihkan integritas sistem hukum Indonesia.